Jika ingin menembus alam dewa, sangat sulit melakukannya dalam waktu singkat. Sekalipun ada hawa dingin yang mengerikan untuk merangsang potensi, itu akan memakan waktu lama. Lagi pula, sumber dayanya terbatas. Meskipun masih ada beberapa sumber daya, mungkin tidak cukup baginya untuk menembus alam dewa. Oleh karena itu, kita bisa memperlambat terobosannya. Lu Ming berencana untuk berlatih seni rahasia terlebih dahulu. Ada dua jenis, yaitu 3.000 seni rahasia kuno dan ratusan seni rahasia umum. Awalnya, ia membeli 150 seni rahasia umum dari anak buah Sue Ming, dan ia juga mendapatkan ratusan seni rahasia di tanah harta karun surga jiwa dan kehidupan. Ada begitu banyak seni rahasia yang tidak sempat kulatih akhir-akhir ini. Sekarang, karena terjebak di sini, aku hanya ingin berlatih dengan baik. Mengendalikan angin dan menyelimuti dirinya, Lu Ming duduk bersila, tidak terpengaruh oleh hawa dingin di luar, dan memahami seni rahasia dengan sepenuh hati. Sekarang, Lu Ming sudah familiar dengan semua jenis seni rahasia. Dengan kultivasinya yang semakin mendalam, kekuatan tabu terus meningkatkan pemahamannya. Ia memahami teknik rahasia umum ini dengan kecepatan luar biasa. Sebuah teknik rahasia, dalam beberapa jam, ia dapat menguasainya dengan sukses. Dalam sehari, ia dapat memahami beberapa jenis teknik rahasia, mengubahnya menjadi rune teknik rahasia, dan mengintegrasikannya ke dalam sel. Dalam sekejap mata, dalam 4 bulan terakhir, ratusan teknik rahasia telah dikuasai sepenuhnya. Sekarang, Lu Ming telah menguasai 1.000 teknik rahasia. Ya, hanya 1.000. Teknik-teknik rahasia ini bersifat inklusif dan memiliki semua jenis. Selama seseorang memikirkannya, teknik-teknik itu akan meledak seperti badai. Setelah berhasil mempraktikkan teknik-teknik rahasia ini, Lu Ming mulai fokus pada dua jenis teknik rahasia kuno, teknik fragmentasi agung dan teknik angin roh agung. Kekuatan 3.000 teknik rahasia kuno ini tidak kalah kuat dari teknik rahasia aslinya. Terutama bagi mereka yang memiliki bakat super cerdas, mereka dapat berkembang pesat, dan kekuatan mereka pada tahap awal bahkan lebih kuat daripada teknik rahasia aslinya. Ini adalah teknik rahasia yang paling cocok untuk dipraktikkan Lu Ming. Tentu saja, Lu Ming harus menghabiskan lebih banyak energi untuk berbicara. Lu Ming berencana untuk berlatih fragmentasi besar terlebih dahulu. Fragmentasi besar tinggal selangkah lagi dari awal. Setelah dimulai, kekuatannya akan meningkat drastis, setara dengan keterampilan angin roh besar. Masih terlalu lambat untuk dipahami sendirian. Ngomong-ngomong, kera-kera itu. Mata Lu Ming tiba-tiba berbinar, dan ia mengalihkan pandangannya ke arah monyet-monyet itu. Awalnya, kera-kera itu mengepung Lu Ming, tetapi setelah beberapa bulan pengepungan, kera-kera ini tampaknya kehilangan kesabaran. Beberapa dari mereka sudah pergi. Hanya 5 atau 6 yang masih berada di sekitar Lu Ming. Lu Ming berencana menggunakan kera-kera ini sebagai lawan untuk berlatih seni rahasia kuno. Sua, Lu Ming menghampiri salah satu kera. Kera itu langsung menatap Lu Ming dengan waspada, terutama karena takut akan angin kencang. Namun, sesaat kemudian, Lu Ming langsung membuka jangkauan angin kencang, dan membiarkan kera itu berhadapan langsung dengan Lu Ming. Ayo, bisik Lu Ming. Si kera melihat angin kencang telah berlalu setengah jalan, dan matanya menunjukkan niat membunuh yang ganas. Ia ragu sejenak. Dengan raungan dan langkah berat, tubuhnya yang besar menyerbu Lu Ming, membawa angin dingin yang menderu. Si kera memegang es loli seputih salju di tangannya dan menariknya ke arah Lu Ming. Angin dingin menderu, es loli itu akan meledak di angkasa, dingin yang mengerikan, seolah membekukan segalanya. 6 kali lipat kekuatan tempur, fragmentasi hebat. Lu Ming minum, dan langsung melepaskan 6 kali lipat kekuatan tempur. Tentu saja, ia masih belum bisa melepaskan 6 kali lipat kekuatan tempur secara instan. Faktanya, ia sudah mulai memicunya sejak lama, dan sekarang berhasil. Kultivasi tingkat kaisar semu memicu 6 kali lipat kekuatan tempur, yang membuatnya penuh dengan kekuatan tak terbatas. Ia menjalankan operasi fragmentasi besar dan menyambutnya dengan satu tangan. Kapan? Ia hendak memecahkan es di tangannya. Pecahkan untukku, Lu Ming minum, dan kekuatannya. Teknik penghancuran besar terus-menerus meletus. Ia ingin menghancurkan segalanya. Dingin, di bawah dampak fragmentasi besar, terus-menerus terkoyak, bahkan kekuatan raksasa yang mengerikan pun terkoyak. Sentuh, tubuh Lu Ming tiba-tiba mundur, lalu berhenti setelah mundur beberapa ratus mil jauhnya. Tubuhnya telah diselimuti lapisan es, retakan telapak tangan, dan darah DC. Namun, kera itu tidak sejauh Lu Ming. Dengan satu gerakan, Lu Ming sepenuhnya dikalahkan. Dengan kekuatannya saat ini, kekuatannya sendiri sudah cukup untuk membunuh keberadaan 3 kaisar, dan ia masih bukan lawan kera ini. Raungan, kera itu terdorong mundur, semakin marah, meraung, dan terus membunuh Lu Ming. Es loli itu, seperti gunung, menekan Lu Ming. Manik-manik gravitasi, jantung Lu Ming bergerak, dan 3 manik-manik gravitasi terbang keluar. Gravitasi yang mengerikan menyelimuti kera itu. Diselimuti gravitasi, tubuh kera itu sedikit gemetar, tampaknya sangat terpengaruh. Kemudian, Lu Ming juga bergegas untuk melakukan teknik fragmentasi besar dan menamparkan kera itu dengan satu pukulan tangan. Boom, raungan mengejutkan lainnya, kali ini, keduanya berimbang, mundur 100 mil sekaligus. Kalau berhasil, datang lagi. Mata Lu Ming berbinar, menunjukkan secercah kegembiraan. Benar saja, di tengah peperangan, itulah cara terbaik untuk mengembangkan seni rahasia. Setelah bertarung beberapa jurus dengan para kera, Lu Ming merasa memiliki pemahaman baru tentang fragmentasi besar. Dan kera itu, yang lebih ganas, meraung untuk membunuh Lu Ming. Kedua belah pihak bertarung dengan sengit dan terus-menerus. Di tepi jurang, ada kera-kera lain yang juga ingin menyerang Lu Ming, tetapi Lu Ming mengendalikan angin kencang dan berguling ke arah kera-kera ini, yang membuat mereka takut untuk mundur. Dengan cara ini, Lu Ming dan kera itu bertarung selama ratusan jurus. Kera itu pucat pasi dan lelah, dan harus mundur. Lu Ming juga memanfaatkan kesempatan itu untuk beristirahat. Setelah Lu Ming beristirahat dengan baik, ia menjauh dari angin kencang dan bertarung dengan kera-kera lainnya. Dengan cara ini, selama 3 hari berturut-turut, Lu Ming bertarung dengan kera itu. Hari keempat, sentuh. Seekor kera seputih salju mundur dengan ganas sejauh 200 mil. Di sisi lain, Lu Ming hanya mundur beberapa dekade. Lu Ming akhirnya menang. Teknik kataklastik hebat, akhirnya dimulai. Lu Ming menunjukkan kegembiraannya. Awalnya, ia telah menguasai teknik fragmentasi hebat hingga tingkat tertentu, dan itu tidak jauh dari pintu masuk.
Setelah 3 hari konfrontasi terus-menerus, ia akhirnya menguasai teknik fragmentasi hebat hingga tingkat pemula, membuatnya mencapai tingkat yang sama dengan teknik angin roh hebat, dan kekuatannya melonjak. Bunuh! Luming berteriak dan terus membunuh kera itu. Telapak tangannya terus menembak, dan setiap telapak tangan memiliki kekuatan fragmentasi hebat. Dengan setiap tembakan telapak tangan, ruang berguncang dan retakannya seperti jaring laba-laba. Kera itu mencoba melawan, tetapi tidak dapat berhenti. Terus mundur, tangannya yang memegang es loli juga retak. Luming memaksa seekor kera mundur, hanya untuk melawan, bukan melawan balik. Raungan, di tepi jurang, beberapa kera lain terus berteriak dan melompat, mencoba menyerang Luming, tetapi mereka semua terhalang oleh angin kencang. Mau menyerang, baiklah, biarkan 2 lagi masuk. Jantung Luming bergerak, jangkauan angin kencang, dan bergerak sedikit. Raungan, segera, 2 kera bergegas ke Luming, dan yang lainnya di depan mereka, total 3. 3 kera seputih salju, menahan serangan yang berbeda, membunuh Luming pada saat yang sama. Ayo, keterampilan angin roh yang hebat, keterampilan fragmentasi yang hebat. Luming minum dan menggunakan 2 seni rahasia kuno. Seluruh orang itu terbungkus dalam badai aneh, di dalam, dengan kekuatan fragmentasi yang hebat. Sua, koma, titik. Di sini, tidak ada orang luar, Luming tidak memiliki keraguan, biarkan seni rahasia ini terwujud. Pada saat yang sama, Luming melancarkan serangan besar dengan fragmentasi besar dan keterampilan Shen Feng yang hebat. Luming dapat dikatakan telah melakukan yang terbaik untuk menghentikan serangan ketiga kera, tetapi masih tertinggal. Namun, tekanan dapat merangsang potensi. Luming menikmati perang semacam ini. Setelah beberapa ratus jenis perang, ketiga kera itu lelah dan mundur satu demi satu. Luming juga mengambil kesempatan untuk beristirahat. Setelah beberapa saat, dia terus bertarung. Dalam konfrontasi sengit ini, tidak hanya 2 misteri kuno yang telah dilatih, tetapi bahkan misteri biasa lainnya juga telah dilatih, dan panasnya menjadi lebih kuat. Kali berikutnya, Luming ada di sini untuk berlatih. Pada awalnya, Luming dan ketiga kera bertarung. Pada awalnya, dia tidak sebanding. Tetapi seiring berjalannya waktu, dia mampu memblokir serangan ketiga kera. Sebulan kemudian, Luming mampu menggambar dengan 3 kera. Selanjutnya, Luming terus mundur dari badai dan bertarung melawan 5 kera. Waktu berlalu begitu cepat, setengah tahun terasa begitu cepat. Sudah setahun sejak Luming memasuki ngarai Gletser. Setelah periode latihan ini, penguasaan Luming atas seni angin ilahi agung dan fragmentasi agung telah meningkat pesat. Dengan peningkatan kemampuan api, kekuatannya secara alami akan meningkat, dan kekuatan tempur Luming secara keseluruhan juga akan meningkat. Sekarang, Luming tidak tahu seberapa kuat kekuatan tempurnya dan kondisi seperti apa yang bisa ia hadapi. Namun, Luming yakin, ia pasti bisa membunuh Kaisar Tiga biasa dengan mudah. Yang perlu disebutkan adalah bola itu telah berevolusi hingga mencapai 3 tingkat Shen Huang dan Shen Huang dengan seluruh kekuatannya. Ia mampu menyerang dan membunuh Shen Huang 5 kali dengan seluruh kekuatannya. Hal ini membuat moral Luming semakin kuat. Aku tidak tahu apakah orang-orang dari resimen bajak laut kerangka darah masih ada di sana. Dengan kekuatanku saat ini, aku seharusnya bisa mencoba menyerangnya. Pikir Luming, kekuatannya sendiri, tentu saja, tidak bisa menandingi 6 dewa berat, 7 dewa berat, tetapi selama periode waktu ini, dengan peningkatan angin roh agung, ia dapat menarik angin kencang yang lebih kuat dari manik angin kencang. Untuk menghadapi pria berjanggut itu, ia harus lebih percaya diri. Bahkan jika ia tidak dapat membunuh Kyushu, ia masih dapat mengambil kesempatan untuk bergegas keluar. Sekarang, sudah setahun sejak mereka memasuki aula jiwa kehidupan bingsuan. Ia telah terperangkap di sini. Saya tidak tahu seperti apa situasinya. Luming tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Luming, dilindungi oleh angin kencang, kembali ke pinggiran ngarai. Di luar ngarai, pertempuran besar telah berlangsung, dan orang-orang dari resimen bajak laut kerangka darah masih ada di sana. Orang-orang ini tidak menyerah. Luming sedikit terdiam. Binatang kecil, kapan kau bisa tinggal? Aku punya banyak waktu untuk dihabiskan bersamamu. Begitu ia melihat Luming, pria besar Kyushu menunjukkan niat membunuh yang kuat, lebih kuat dari sebelumnya. Yah, aku lebih muda dari itu. Siapa yang punya lebih banyak waktu? Masih belum pasti. Ayo kita habiskan. Luming kesal. Namun, Luming tidak mundur kali ini. Ia mencari-cari kesempatan untuk melarikan diri. Sentuh. Tiba-tiba, Luming melangkah keluar dan berjalan menuju bagian luar ngarai Gletser. Adegan ini langsung menginspirasi Kyushu dan yang lainnya. Anak ini tidak sabar. Kalau kalian mau menerobos, kalian bisa menghalanginya untukku. Pria besar bersama Kyushu itu menyampaikan suaranya kepada yang lain. Para prajurit dari resimen bajak laut kerangka darah terbagi menjadi barisan depan dan belakang. Napas mereka kuat dan saling terkait. Mereka berkumpul dan siap melancarkan serangan dahsyat. Mereka tak berani gegabah karena mereka tahu angin kencang. Angin kencang di tangannya menghembuskan kekuatan angin. Seketika, angin menderu, membentuk tornado raksasa, menyapu ke segala arah, bergulung ke arah para bajak laut kerangka darah. Hancurkan untukku. Pria berjanggut besar itu berteriak dan melompat. 7 napas kaisar yang berat meledak sepenuhnya. Tangannya terus-menerus meraih tornado. Beberapa cakar kerangka gelap menangkap tornado itu. Boom! Kedua serangan itu bertabrakan, menghasilkan gemuruh yang mengguncang bumi. Bumi berguncang, dan kehampaan runtuh. Detik berikutnya, wajah pria berjanggut itu berubah drastis. Awalnya, menurutnya, jurus ini cukup untuk mengalahkan angin kencang yang dilepaskan Luming, karena setahun yang lalu, ia dengan mudah mematahkan angin kencang yang dilepaskan Luming. Namun kali ini, angin kencang itu tidak pecah dan terblokir. Terhalang, oke, mata Luming berbinar. Ia tidak yakin apakah angin kencang yang ditariknya mampu menghalangi serangan pria besar itu bersama Kyushu. Ia lega melihat pemandangan ini. Kemudian, tatapannya memancarkan aura pembunuh yang dingin. Ia hanya ingin segera keluar dari sini, tetapi sekarang ia berubah pikiran. Bagaimana mungkin ia rela pergi tanpa membayar harga yang menyakitkan kepada para bajak laut ini? Bola itu berubah menjadi baju besi dan menyelimuti seluruh tubuh Luming. Kemudian, Luming mengaktifkan teknik angin roh agung dengan seluruh kekuatannya. Di dalam manik angin kencang lainnya ditarik keluar. Wuss, angin menderu, dan ruang terkoyak seperti tahu. Angin kencang menyapu orang-orang dari kelompok bajak laut kerangka darah, dan kecepatannya luar biasa.
Kecepatan angin kencang itu terlalu cepat, bagaikan kilat. Orang-orang dari resimen bajak laut kerangka darat tidak sempat menghindar, sehingga mereka terbungkus dalam angin kencang. Ah, tiba-tiba, terdengar teriakan. Sejujurnya, Lu Ming sekarang berada dalam kondisi Shen Feng Shui yang hebat. Kekuatan dahsyat yang ditarik dari manik angin kencang sungguh menakjubkan. Jika Kaisar Ilahi kurang dari 6 kali lipat, ia tidak akan mampu melawan sama sekali. Setelah terbungkus, hanya ada satu cara untuk mati. Keberadaan resimen bajak laut kerangka darah, Kaisar Ilahi, terpotong menjadi abu oleh angin yang mengerikan. Hanya 3 penguasa Shen Huang Liu Chong yang tidak mati, tetapi mereka juga terluka parah. Tubuh mereka dalam kondisi compang camping, semuanya memar dan berdarah, dan ada semburan bau barbeque yang keluar. Hanya, tersisa 4 orang, darah para bajak laut. Bunuh, sebuah gerakan untuk mendapatkan keunggulan, Lu Ming tidak akan memberi pihak lain kesempatan untuk bernapas. Bola itu menggumpalkan tombak perak. Lu Ming memegang tombak perak dan menusukkannya. Tombak cahaya bulan menusuk seorang ahli Shen Huang tingkat 6. Ahli Shen Huang tingkat 6 itu terluka parah oleh angin kencang, dan kurang dari 10% dari 10 kekuatan suksesnya yang tersisa. Ia meraung di saat kritis dan melancarkan serangan untuk menangkis tombak cahaya bulan. Namun, tak banyak yang tersisa darinya. Meskipun ia menangkis sebagian kekuatan tombak cahaya bulan, tidak semuanya berhasil. Akhirnya, seberkas cahaya tombak cahaya bulan menembus tubuh orang itu. Tangan kiri Lu Ming terus-menerus melesat, menampilkan 2 misteri kuno. Energi penghancur, saling serang. Luka pihak lain semakin dalam. Ia sudah sangat putus asa. Di mana ia bisa menangkis serangan Lu Ming. Energi penghancur menyapu, dan pria itu menjerit tak berdaya, dan tubuhnya hancur di tempat. Seorang kaisar dewa tingkat 6 terbunuh. 2 kaisar dewa tingkat 6 lainnya, takut mati, mundur dengan panik. Sialan, pria besar berjanggut Kyushu itu meraung, dan kesempatan membunuhnya begitu kuat hingga ia begitu marah hingga seakan membakar tubuhnya. Ia menyerang dengan liar, dan akhirnya menerobos tornado yang terbentuk oleh angin kencang, lalu membunuh Lu Ming. Namun, Lu Ming telah menunggunya. Begitu pria besar berjanggut Kyu itu datang, Lu Ming segera mengendalikan teknik angin roh agung. Dari manik angin kencang terpancar dan menyapu ke arah pria besar berjanggut Kyushu. Energi dalam manik angin itu tak terbatas. Pada awalnya, keberadaan manik-manik angin kencang itu sungguh mengerikan. Angin kencang yang berhembus langsung menghancurkan sebuah sungai bintang, mengubah seluruh sungai bintang menjadi daratan angin kencang. Tahun-tahun yang tak berujung sulit untuk dicairkan. Oleh karena itu, energi di dalam manik-manik angin kencang itu terlalu kuat. Yang ditarik Lu Ming sekarang hanyalah setetes air di dalam ember. Lu Ming merasa jika ia bisa menarik energi di dalam manik-manik angin kencang itu, ia akan menghancurkan sebuah sungai bintang dalam sekejap. Oleh karena itu, tak perlu khawatir, angin kencang di dalam manik-manik angin kencang itu tidak akan cukup. Angin kencang itu menyapu, dan pria berjanggut itu kembali tertahan. Di sisi lain, Lu Ming membunuh 2 Master Shen Huang Sixong yang tersisa. 2 Master Shen Huang Sixong terluka parah dan kekuatan mereka sangat berkurang. Selain itu, hawa dingin di sini sangat mencengangkan. Meskipun tidak semenakjubkan di Ngarai Gletser, hawa dingin itu juga berdampak besar pada beberapa orang. Mari kita perlambat mereka. Lu Ming tidak terpengaruh oleh dingin, tetapi juga memiliki berkah angin suci yang agung. Kecepatannya luar biasa. Tiba-tiba ia mengejar 2 penguasa Shen Huang Liu Zong dan melancarkan serangan dahsyat. Serangan tombak perak bola dan serangan Lu Ming sendiri berakibat fatal bagi 2 anggota resimen bajak laut kerangka berdarah yang terluka parah. Meskipun keduanya berusaha sekuat tenaga untuk melawan, hasilnya nihil. Setelah 1 putaran serangan, seorang Shen Huang Liu Zong lainnya terbunuh dan jatuh di tempat. Ah, binatang kecil, aku akan membunuhmu. Aku akan menghancurkan tulang dan abumu. Pria agung yang bersama Kyushu sangat marah dan terus-menerus menyerang. Sayangnya, setelah ia menerobos angin kencang, Lu Ming menghadiahinya dengan sinar angin kencang, yang membuatnya tidak dapat menerobos. Di sisi lain, Lu Ming harus membunuh keberadaan Shen Huang Liu Zong yang tersisa. Tak lama kemudian, Kaisar Liu Zong terakhir, yang juga mengikuti jejak beberapa orang sebelumnya, dibunuh oleh Lu Ming. Dengan cara ini, satu-satunya orang yang tersisa di resimen bajak laut kerangka darah hanyalah Kyushu Han. Mata pria besar Kyushu melebar dan bulat, rambutnya pun ikut berubah. Tangannya berubah menjadi hitam pekat, memancarkan napas dalam-dalam yang terus-menerus dihembuskan. Kekuatannya sangat dahsyat. Setiap kali dihembuskan, terjadi ledakan besar di kehampaan. Meskipun angin kencang yang ditarik Lu Ming sangat kuat, angin itu dapat dipatahkan dengan beberapa gerakannya. Bunuh! Pria besar berjanggut Kyu itu berteriak dan menepukkan angin kencang itu. Angin kencang itu bergetar dan langsung hancur berkeping-keping. Kemudian, sebuah jejak telapak tangan besar terus menepuk Lu Ming. Namun, Lu Ming masih berada di dalam manik angin, mengeluarkan secercah kekuatan, menghalangi jejak telapak tangan hitam pekat itu. Hanya tersisa 1. Lu Ming menatap pria besar itu bersama Kyushu, dan matanya berbinar-binar penuh pembunuhan. Ia tidak ingin pergi seperti ini. Ia ingin mencoba melihat apakah ia bisa tinggal selamanya. Lu Ming menggenggam angin kencang di tangannya, dan bergegas menuju pria besar berjanggut lebat itu. Kau ingin membunuhku? Ini di luar kemampuan kita. Teriak pria berjanggut besar Kyushu, telapak tangannya terjulur. Kekuasaannya yang tak tertandingi, ruang itu seperti kacang kedelai yang pecah. Bang, bang, bang. Angin kencang menghantam tangan pria berjanggut besar Kyu, menghasilkan benturan yang hebat dan intens. Dalam sekejap, ratusan benturan terjadi. Akhirnya, angin kencang itu pun pecah. Sayang sekali apinya tidak cukup kuat untuk menyebabkan kerusakan fatal padanya. Lu Ming menghela napas. Angin kencang yang ditariknya masih kurang kuat. Meskipun dapat memblokir serangan pria berjanggut besar Kyu, itu tidak dapat memberikan ancaman fatal bagi lawan. Aku melihat seberapa besar kekuatan yang bisa kau keluarkan. Saat kau kelelahan, itu akan menjadi kematianmu. Pria besar berjanggut panjang itu meraung. Ia tak percaya bahwa kekuatan manik angin di tangan Lu Ming tak terbatas. Selama kekuatan manik angin habis, ia akan membuat Lu Ming frustrasi dan melampiaskan kebenciannya. Kali ini, ia benar-benar kehilangan besar. Untuk menghadapi Lu Ming, ia membuang begitu banyak waktu. Tanpa berkata apa-apa, bawahannya telah dibersihkan oleh Lu Ming. Jika pemimpin resimen bajak laut kerangka darah tahu ini, ia pasti akan dihukum.
Hanya dengan membunuh Luming kita dapat menebus kesalahan. Oleh karena itu, ia ingin membunuh Luming dengan urgensi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bunuh, pria besar dengan Kyusu melancarkan serangan terus-menerus, yang membuatnya ingin menghabiskan energi manik angin sesegera mungkin. Namun, energi manik angin tak terbatas, dan Luming terus-menerus membangkitkan energi. Selain itu, Luming juga memanfaatkan kesempatan itu untuk melancarkan serangannya sendiri. Cahaya tombak bulan membawa energi teknik angin Dewa Agung dan teknik fragmentasi, dan ledakan ke arah pria besar berjanggut itu. Sayangnya, dengan satu serangan Kyusu, serangan Luming berhasil digagalkan.